Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Our Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Suara Tuhan, ditulis oleh Pendeta Dr. Carol Geisler. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dan kita akan bacakan Mazmur pasal 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sahabat yang terkasih, keagungan dan kemuliaan Tuhan dengan mudah terlihat dalam ciptaannya. Matahari terbenam yang indah, awan yang berarak, badai yang menggelegar, dan pemandangan yang damai. Nama Tuhan agung di seluruh bumi. Tuhan menyatakan dirinya tidak hanya dalam ciptaannya, tetapi dalam firman-Nya, di mana kita belajar bahwa Tuhan berbicara kepada umat-Nya. Dia berbicara dengan Abraham yang disebut sahabat Allah. Yakobus pasal 2 ayat 23b. Suara Allah terdengar ketika Ia berbicara kepada Musa, berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran pasal 33 ayat 11b. Suara Tuhan bergemuruh di Gunung Sinai, dan orang Israel sangat ketakutan sehingga mereka memohon kepada Musa, "Jangan biarkan Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati." Keluaran pasal 20 ayat 19b. Suara Tuhan datang dalam bisikan lembut kepada Elia saat Tuhan mengutus nabinya yang ketakutan dan lelah kembali ke dalam pelayanan. Suara Tuhan mengilhami teror atau membawa penghiburan. Tetapi ketika waktunya tepat, suara Tuhan berbicara di bumi dengan cara yang sangat berbeda. Dahulu kala, berkali-kali dan dengan banyak cara, Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada hari-hari terakhir ini, Ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2a. Sahabat yang terkasih, keagungan dan kemuliaan Allah diungkapkan bahkan dari mulut bayi. Suara Tuhan terdengar dalam tangisan seorang anak yang baru lahir di Bethlehem, bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Di dalam dan melalui bayi itu, putranya sendiri, Allah membangun kekuatan untuk menenangkan musuh dan pembalas. Dosa, maut, dan setan akan dikalahkan oleh suara anak kudus itu ketika tumbuh menjadi dewasa dan dipaku di kayu salib. Yesus berseru, "Sudah selesai." Yohanes pasal 19 ayat 30b. Pekerjaan Bapa yang mengutus Dia untuk melakukan pekerjaan penebusan kita sudah selesai. Kemudian pada dini hari pada hari ketiga setelah kematian Yesus, suara keras lainnya mengumumkan kabar gembira. "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit." Lukas pasal 24 ayat 5b sampai dengan 6a. Sahabat yang terkasih, kita telah mendengar suara Tuhan dalam firman-Nya. Sekarang saatnya suara kita didengar. Sebagai anak-anak atau orang dewasa, kita dipanggil untuk membagikan kabar baik tentang suara agung Tuhan. Itu adalah suara perkasa yang berbicara berkali-kali dan dengan banyak cara. Itu adalah suara kuat yang terdengar dalam tangisan bayi di Bethlehem dan dalam kata-kata yang diucapkan dari salib. Itu adalah suara juru selamat. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, bimbinglah aku dalam mempelajari firman-Mu, sehingga aku dapat mendengar suara-Mu di sana.
Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, menjadi seorang nabi perjanjian lama tidaklah mudah. Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Menjadi seorang nabi perjanjian lama tidaklah mudah. Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Pertanyaan kedua, apa nubuat perjanjian lama favorit saudara tentang Yesus? Apa nubuat perjanjian lama favorit saudara tentang Yesus? Pertanyaan ketiga, bagaimana penggenapan nubuat Allah dapat mengilhami kita dalam iman kita dewasa ini? Bagaimana penggenapan nubuat Allah dapat mengilhami kita dalam iman kita dewasa ini? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah ke seberang.
Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.